Jadi judulnya kita gantikan Ya, dan juga ini berarti kasih namanya misalnya landing 4. Page layoutnya Elementor Canvas. Nah, pada saat kita pengen mempergunakan template bawaan dari Elementor. Jadi sebenarnya untuk template secara keseluruhan, kemudian bagian-bagiannya, ya, section-sectionnya itu sudah disediakan oleh Elementor. Cuman kita harus membuat akun, ya, harus membuat akun sendiri berkaitan dengan Elementor. Nah, caranya bagaimana? Silahkan dipilih yang ini. Ya, ada pilihan nih. oke. Ada Pak. Nah, silahkan dipilih itu. Oh ya, Nah, itu udah kan muncul. itu kan ada banyak pilihannya tuh. Ada di pilihan page, ya, ada di pilihan blog. Kalau page itu berarti template secara keseluruhan. Ya. Ini Ya, baik itu yang tertulis pro ataupun tidak, itu bisa kita pakai. Jadi tinggal kita pilih. oh, bisa ya Pak. Jadi itu sudah bisa dipakai. Nanti tinggal pilih aja, disorot, kemudian di-insert itu ya, kalau memang mau dipakai. Nah, itu kan ada banyak pilihannya tuh. Jadi sebenarnya kan dari kemarin sudah bisa langsung kita pilih ini, tinggal ganti gitu ya. Tapi kalau kita langsung memilih ini, kita nggak tahu proses awalnya seperti apa. Jadi kemarin kan kita kenalkan dari proses awal, cara membuatnya seperti apa. Nah, Ya, kalau sudah jadi begitu kan, sudah paham tuh cara untuk melayoutnya. Nah, kalau misalnya pengen cepat, ya udah gunakan salah satu yang ada di sini, tinggal pakai, tinggal edit kan gitu. Ini teknik simpelnya yang ini. ya betul. Nah, kalau blok itu adalah bagian, berarti sectionnya. Jadi section-sectionnya yang kita pergunakan itu mau pakai apa saja fiturnya misalnya. Artinya di sini bisa kita gunakan. Ini ada banyak juga pilihannya. Ya. Jadi misalnya saya pengen memilih, saya pengen memasukkan bagian untuk footer misalnya. Nah, tinggal dicari ada nggak di sini yang kira-kira cocok untuk footer kita, atau untuk bagian header kita di bagian atas ada atau tidak contohnya. Kalau sudah ada, udah kita ambil aja gitu. Oke. Nah, misalnya nih ada Atau arsip. yang kita mulai, Jadi intinya kita dari yang sekarang itu yang posisikan kursornya mau di mana objek ini akan kita letakkan. Meskipun nanti bisa ya, bisa kita atur, bisa kita ganti posisinya, bisa kita pindah-pindahkan. baik. Jadi yang sekarang kita insert yang mana, yang page atau blog Pak? Langsung di page, yang page saja ya. Yang page saja nggak apa-apa, pilih aja salah satu. Nah, itu nanti diminta untuk login ya. Kalau diminta login aja. Ya. Ini laptop saya lagi ngambek.
Ini Pak, punya saya klik dia malah ini. Nah, itu sudah bisa dipakai. Tinggal diklik aja. Tinggal Yang diganti. mana ini kan Pak? Ini belum, Oh, ini belum. baru pop-up-nya. Hah? Nah, ini baru pop-up-nya. Oh, Ini ada baru pilihan. pop-up-nya. Tadi Ya. saya Lihat di bagian kanan atas ada pilihan yang insert. import. Insert. Insert nggak ada Pak. Nggak ada. Import berarti. Bukan impor yang ke atas ya. Jadi tulisannya ke bawah, Mas. Jadi warna hijau. Kalau Mana ini ya? punya saya nggak muncul ininya. Itu back, kenapa back to library nggak bisa? Bentar, coba saya akses lewat browser yang lain, Mas. Ada pilihan insertnya nggak? Ah, ada Pak. Nah, itu di insert aja. Getting starter kan? Nah, itu ini dulu, login dulu. Jadi Lazim pakai Gmail aja. ya, daftar dulu seperti biasalah, intinya registrasi biasa. Itu gratis kok, nggak perlu berbayar. Oh. The source should be at least ini langsung ya Pak, langsung no connect ke ini ya, langsung connect Ya. aja ya. Jika diminta verifikasi, verifikasi aja ya. Email. Oke. Can click link, click link, copy.
Thank you for listening. Yang plugin Elementornya nanti bisa dikirim apa? Gimana? Yang pluginnya. Gimana? Kalau plugin itu yang Elementor, kita pakai yang kalau yang Pro sama yang biasa itu bedanya apa ya? Yang di sekarang kita praktek itu kan kita pakai Pro ya. Jadi yang membedakan itu ininya elemen-elemennya nanti. Jadi elemen-elemennya kan berbeda antara yang versi Pro dengan versi gratisan, itu beda kualitas. Dan kelebihan yang Pro ini kan kita juga bisa mempergunakan template-template yang Pro gitu ya. Itu keterangannya apa itu, Mas? Jangan yang itu, jangan didaftarin begitu. Website yang mana? Itu masuk. Sekarang kemana lagi ya Pak? Ini kan udah. Tadi sudah konfirmasi ini. Oh, sudah konfirmasi. Udah. Sudah, kembali lagi ke ini, udah. ke dashboard aja. Nah. Nah, kembali ke ini ya. Kembali ke dashboardnya lagi. Oh, dashboardnya lagi. Jadi nggak perlu mendaftar. Itu kan nopen.menaracom.com itu maksudnya sebagai website yang terdaftarnya. Nah, sekarang udah bisa tuh memasukkan, udah bisa mengimport, menginsert, memasukkan ke dalam. Ini layar saya bisa dilihat kan? Nanti masuk lagi ke ini kan? Sekarang tinggal ini ya. Masuk lagi ke halaman editor Elementornya. Ya, ini udah masuk. Ya. Cari kayak ulang lagi yang kata yang tadi itu ya. Ya, betul. Loading internetnya ini ya lambat. Ya, di saya gitu nih, lambat banget nih. Masih yang IndiHome kan Pak? Lambat, lagi banyak yang make kali ya. Ya.
Oh, jadi kalau bedanya ini yang pro sama biasa itu, kalau biasanya nggak ini ya, nggak bisa pakai yang template ya. Yang pro itu nanti nggak bisa ya. Karena kan ada yang versi gratis, ada yang versi pro tuh ininya. Jadi kalau yang versi Elementor biasa nggak bisa pakai template yang pro. Jadi Yang dia pro itu sekali beli itu nggak laku sampai ini, atau ada ini nih apa? ini Ada unlimited, jadi nggak ada unlimited, kadaluarsanya. nggak ada kadaluarsa nih ya. Nggak ada, Jadi bisa pakai sampai berapa tahun pun bisa ya. bisa. Sebenarnya kalau kalau lisensi pembelian itu kan ada yang tahunan, ada juga yang selamanya. Gitu. Dan kalau punya saya Jadi yang ini ini selamanya. nanti bisa nggak dikirim Pak? Nah biar nanti kita buat pakai belajar offline atau gimana? Ya, bisa nanti tak kirim lewat WA aja ya. Nggak, Lewat ya email apa kirim lewat lewat WA. aja, di-zipkan aja Pak. Mm-mm. Yang dua-dua nih ya Pak, yang biasa sama yang pro Pak. Ya, itu karena emang satu paket, hanya satu aja nggak bisa. Oh, oh ya. Lambatnya, kan main. Nah, jadi pada intinya sebenarnya gini, kalau untuk penggunaan template itu kan kita tinggal nyomot aja ya, tinggal ngambil templatenya, tinggal kita rubah. Ya sama halnya seperti template yang kemarin kita pergunakan dalam level 1 itu ya. Cuman kalau level 1 kan templatenya berlaku umum untuk semua halaman-halaman yang lain. Tapi kalau yang namanya landing page ini karena dia memang fokusnya hanya ke satu halaman saja, nah dia lebih mudah. Jadi layoutnya fokus memang di halaman itu saja. Nah, sulit tuh ya guys. Nah, itu tadi saya kirimkan gambar itu Mas di WA. Ya. Untuk tugas ya, kerjakan itu, gampang itu. Jadi itu cuman berapa Oh, section? Ada 4 section ya. Ada section atas warna hijau, kemudian abu-abu untuk harga, kemudian section warna putih yang get started itu, kemudian sama section footer bagian bawah. oke baik. Itu gampang. Oke. Kemudian untuk backgroundnya bebas deh, yang penting ada gambar background. Nah itu nanti pakai overlay ya. Jadi backgroundnya pakai dua, satu background gambar, kemudian background overlay-nya juga diaktifkan. Oh, buffernya ya. Ya. Jadi nanti kelihatan antara background yang menggunakan overlay dengan tidak itu kelihatan. Jadi ada cirinya, gitu ya. Jadi ada cirinya seperti lapisan gitu, lapisan warna yang memang kita bisa merubah gitu. Nah, jadi Ya, betul. nanti itu berarti yang section atas, section yang warna hijau itu dia dibagi menjadi 2 kolom, Mas. Ya, 2 kolom. Kemudian yang kirinya mulai dari hosting isinya. Jadi nanti isinya Ya, hosting ya. Hosting, ya, kemudian unlimited web hosting, kemudian yang di bagian bawah yang listnya itu dia 2 kolom lagi. ya betul. Nah, jadi 2 kolom. Nah, kemudian berarti itu di dalam section yang berbeda lagi. Jadi inner section ya.
Jadi kemudian yang di samping kanan yaitu hanya teks biasa. Teks biasa, kemudian yang bagian bawah itu juga teks biasa. Ada price ya, harga, itu juga biasa sih. Jadi tidak sulit lah, gampang, apalagi sudah bisa. Ya, besok tak coba dulu. Nah, besok kita bahas ini. Ada menu sticky. Menu sticky itu berarti untuk yang menu bawah yang tidak bisa berpindah ke mana-mana. Kemudian untuk membuat supaya ketika sebuah menu diklik, dia akan langsung lari ke bagian yang dituju. Gitu ya. Jadi namanya itu menu loncat ancor namanya itu. Jadi kalau kita contohkan di sini itu misalnya yang Jogja atau apa ya? Jadi nanti untuk membuat menu loncat lah intinya. Menu yang bisa langsung lari ke bagian tertentu tetapi tidak berpindah halaman ya. Halamannya masih tetap sama. Untuk yang tugas ini monggo mau langsung dikerjakan besok nggak apa-apa. Yang penting ini kita anggap sebagai tugas akhirnya ya. Sebagai tugas akhirnya nanti jadi ini tugas yang terakhir, kemudian nanti tugas paling akhirnya nanti silahkan teman-teman buat halaman sendiri bebas menyesuaikan dengan kebutuhannya ya. Tetapi yang jelas tugas ini yang tugas yang wajib yang harus dikerjakan. Ya. Baik. Pak, yang untuk loginnya itu kayak yang tadi itu kita ganti background sama gambarnya gimana ya? Yang apa? Ya maksudnya yang kayak punya yang tadi yang kursus pas masuk ke login itu sebelum masuk ke dashboard itu. Ya wes besok sekalian dibahas. Custom login ya namanya ya. Jadi ya merubah tampilan ya, merubah tampilan halaman. Ya, merubah tampilan login itu yang sebelum masuk ke dashboard itu. Ya. Biar gambarnya kita mau background kita ganti yang. Oke, besok sekalian dibahas. Nah ini contohnya kalau yang tadi yang saya sampaikan menu yang langsung masuk gitu ya, saya klik tarif, dia langsung lari ke bawah. Ini lambat banget. Nah dia langsung larinya ke bawah. Jadi kemudian kalau saya pilih lokasi juga larinya langsung ke bawah. Biar dia itu masih tetap di satu halaman ini ya enggak. Jadi dia tetap dalam satu halaman yang sama. Tetapi memang proses itu sudah kita set duluan gitu. Jadi kontennya sudah ada. Oke, besok masuk sore ya lagi ya. Di jam Jogja. Jam yang sama. Besok ini dulu ya Pak. Besok pagi besok siang kita kasih kabar kalau sore. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya bisa besok masuk. Soalnya takutnya besok sore kayaknya kita lagi ada ini ya, ada janjian sama teman. Ini gitu. Pak. Oke.
Karena besok hari Kamis itu saya ada ada Halo. jadwal. Jadi hari Kamis itu karena kita memang ada jadwal kelas, jadi nggak bisa masuk. Kita kan 2 kali lagi ya. Iya, masih kurang 2 kali. Jadi kalau misalnya besok nggak bisa, Kamis juga libur. Jadi Kamis nggak bisa masuk. Berarti nanti kemungkinan sisanya ya tinggal hari Jumat sama hari Sabtu itu ya. Ya, Pak. Oke. Ya, besok belum pasti. Nanti besok saya kasih kabar lagi. Soalnya besok kan nanti takutnya sudah janji sama teman. Kalau nggak jadi ya nanti saya kasih kabar. Nanti sore kita lanjut. Kalau nggak jadi juga saya kasih kabar. Oh ya. Biar nanti kita mulai lagi di hari Jumat atau Sabtu. Jadi intinya kalau misalnya besok nggak bisa masuk, yang jelas hari Kamis itu saya sudah ada jadwal. Jadi nanti ya nggak apa-apa Pak ya. Tinggal sisanya Dimulai kan, lagi yang Jumat aja, Jumat ya. Atau Jumat sama Sabtu aja. Bisa 2 kali. Jadi tinggal sisanya Dua pertemuan kan hari Jumat dengan hari Sabtu gitu ya. Ya, baik Pak. Ya, oke. Oke ya, begitu aja Pak. Kita cukupkan dulu ya. Kita lanjutkan besok di Ya, hari Pak. besok. Tolong besok dikabarin dulu. Oke. Kita terima kasih, selamat. Nanti Pak dikirim dulu ini ya, record sama ini ya, yang elementornya. Oke, siap. Oke, baik Pak. Oke, selamat malam. Selamat malam.